Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para mahasiswa sekalian, materi kita kali ini tentang diagnosis penyakit akibat kerja. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, ada baiknya para mahasiswa sekalian untuk menyiapkan catatan. Apabila nanti ada yang penting-penting silakan dicatat. Lalu kemudian silakan harap konsentrasi dalam melihat video ini. Semoga nanti Anda semua bisa mengerti dan memahaminya. Dan sebelum itu juga saya harapkan para mahasiswa kalian agar mensubscribe video ini dan like sebagai dukungan kalian terhadap channel video saya ini. Baik, kita langsung saja ke materi. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, termasuk penyakit terkait kerja. Nah, penyakit terkait kerja, penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab dengan faktor pekerjaan dan atau lingkungan kerja yang memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Jadi penyakit akibat kerja ini memang penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, ada beberapa agen penyebab dengan faktor pekerjaan dan juga lingkungan kerja dan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Jadi bisa jadi kolaborasi atau satu faktor saja yang menjadi penyebab penyakit akibat kerja. Ini menurut Permenkes nomor 56 tahun 2016. Nah, prinsip diagnosis dari PAK ini pertama adalah ada hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit. Jadi penyakit akibat kerja ini memiliki hubungan dengan pajanan. Jadi ada hubungan pajanan yang spesifik dengan penyakit. Jadi penyakit itu ada hubungan spesifik dengan pajanannya. Contohnya yaitu penyakit asbestosis. Nah, pajanannya dia spesifik, memang ini terkait dengan asbes atau debu asbes. Contoh lagi misalkan penyakit atau gangguan pendengaran. Nah, berarti disebabkan oleh pajanan kebisingan, seperti itu. Selanjutnya, nah, frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat. Jelas, karena penyakit akibat kerja ini memang banyak dijumpai atau memang dijumpai pada populasi pekerja dibandingkan dengan populasi masyarakat. Karena kalau di masyarakat biasa penyakit pada umumnya dan tidak disebabkan oleh pekerjaan, seperti itu. Karena di masyarakat seperti di rumah, apakah di rumah atau di jalan atau di lingkungan rumahnya gitu ya. Nah, kalau penyakit akibat kerja memang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan dan atau akibat paparan bahaya di tempat kerja tersebut atau pekerjaannya sendiri seperti itu. Nah, lalu penyakit akibat kerja ini dapat dicegah dengan melakukan tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi penyakit ini juga bisa dicegah dengan cara melakukan tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Promosi kesehatannya yaitu tadi bisa dari pelatihan, memberikan pelatihan atau penyuluhan. Ini penyakit ini bahayanya ini disebabkan oleh ini, misalkan penyakit gangguan pendengaran disebabkan oleh kebisingan. Kenapa? Dan disebabkan juga oleh pekerja yang tidak menggunakan APD. Nah, seperti itu sehingga terjadilah penyakit kurang pendengaran atau gangguan pendengaran. Lalu kemudian pencegahan. Nah, bagaimana kita mencegah? Nah, tentunya itu tadi dari diagnosis Kemudian kita cegah. Pencegahannya bisa dari kita gunakan adalah dengan pengendalian. Hierarki pengendalian, apakah dia nanti eliminasi kah, substitusi kah, atau engineering control kah, atau pengendalian administratif dan pengendalian medis atau APD saja, seperti itu. Lanjut,
penegakan diagnosis PAK ini manfaat penegakan diagnosis PAK ya sebagai dasar tata laksana medis dan tata laksana penyakit akibat kerja serta membatasi kecacatan dan keparahan penyakit. Jadi hasil atau manfaat dari diagnosis PAK ini dia menjadi dasar tata laksana medis dan tata laksana penyakit akibat kerja. Tata laksana adalah ya tata cara medis ya, karena ini terkait dengan penyakit akibat kerja tentunya berbeda dengan penyakit pada umumnya. Jadi ada tata laksana baru di sini. Selain anamnesa terkait dengan gejala dan apa yang dirasakan, kita juga harus melakukan anamnesis terkait dengan pekerjaan sebelumnya, pekerjaan sesudahnya, kemudian terpapar oleh bahan apa saja, nah seperti itu. Lalu kemudian komunitas ya. Komunitas untuk melindungi manfaat dari penegakan diagnosis ini sebagai untuk melindungi pekerja lain ya, pekerja lain. Jadi melindungi pekerja lain agar tidak terkena penyakit yang sama seperti itu. Dan selanjutnya adalah legal dari hukumnya ya untuk memenuhi hak pekerja. Ya, jadi dengan diagnosis PAK tadi didapat hasilnya, lalu bisa dilakukan klaim ke perusahaan atau ke asuransi tenaga kerja seperti itu. Nah, diagnosis PAK ini merupakan landasan terpenting dalam menentukan manajemen penyakit. Nah, jadi dengan diagnosis PAK kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan terkait dengan penyakit ini, manajemen penyakit. Bisa untuk promotifnya apa yang kita harus lakukan, untuk preventif pencegahannya apa yang bisa dilakukan, kuratifnya apa, dan rehabilitatifnya apa. Jadi dari diagnosis PAK ini manfaatnya ya. Jadi kalau dari segi promosinya berarti kita apakah akan penelitian kepada pekerja lain supaya tidak terkena ya. Kemudian penyuluhan apa saja bahaya di sini, kenapa harus pakai masker, kenapa harus pakai APD dan lainnya. Preventif, nah itu tadi pengendalian yang harus kita lakukan baik dari segi ininya ya, apakah harus lakukan engineering control atau substitusi bahannya atau engineering control atau administratif ya, misalkan seperti itu ya, buat SOP ya. Nah selanjutnya atau memberikan APD. Nah selanjutnya adalah kuratif. Nah ini untuk bagi yang pekerja yang sakit ya, jadi jika sudah sakit maka pengobatannya seperti apa yang tentunya nanti bisa kita dari diagnosis ini dokter akan tahu ini pengobatan yang tepatnya apa seperti itu. Nah jika sudah sakit dan supaya dia bisa balik lagi atau pulih lagi atau meminimalisir kecacatan, maka dia harus direhabilitasi lagi seperti itu. Misalkan orang yang sudah terkena gangguan paru-paru, nah itu direhabilitasi lagi supaya pernafasannya bagus dan bisa dia bekerja kembali, seperti itu. Lalu selanjutnya diagnosis PAK ini merupakan penentu apakah pekerja berhak atau tidak mendapatkan jaminan penyakit akibat kerja pada BPJS tenaga kerja ya, atau asuransi tenaga kerja lainnya, seperti itu. Nah jadi dengan diagnosis PAK ini ya, hasil diagnosisnya jadi merupakan penentu. Jadi penentu apakah nih pekerja dia ini terkena PAK atau tidak dan berhak mendapat jaminan atau jaminan penyakit akibat kerja atau tidak, seperti itu ya. Jadi supaya nantinya pekerja tidak bobot, saya sakit karena ini, nah ya, seperti itu, karena ini penyakit akibat kerja, ini penyakit akibat kerja, padahal tidak, itu ya. Lalu kemudian diagnosis PAK ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan ya. Nah, ada pemeriksaan klinis secara umum sih, ada pemeriksaan klinis, ada pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungan. Kemudian untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaan. Jadi kita akan lihat dari klinis dan kondisi lingkungan. Ini secara umum. Ya. Nah, ada 7 langkah diagnosis PAK. Langkah pertama adalah menegakkan diagnosis klinis. Langkah kedua, menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Langkah ketiga, menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Langkah keempat, menentukan besarnya pajanan. Langkah kelima, menentukan faktor individu yang berperan. Langkah keenam
Ya, langkah menentukan pajanan di luar tempat kerja, dan langkah ketujuh menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Kita masuki langkah pertama. Ya. Nah, langkah pertama adalah menegakkan diagnosis klinis. Nah, dalam menegakkan diagnosis klinis ada tahap-tahapannya. Pertama yang kita lakukan adalah anamnesa. Nah, anamnesa ini kita mewawancarai dari pekerja tadi atau pasien tadi terkait dengan apa yang dirasakan. Nah, secara diagnosis klinis ini dokter yang tahu, ya, apa yang dirasakan, apa gejalanya, ya, pusing-pusing, sejak kapan muncul gejalanya. Nah, itu akan ditanyakan di anamnesa dan lainnya. Lalu setelah anamnesa dilakukanlah pemeriksaan fisik, dilihat, ya, nanti di slide selanjutnya ada lebih detail lagi terkait dengan pemeriksaan fisik. Bila perlu, nanti dilakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan khusus. Ya, jadi dilakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan khusus. Nah, langkah kedua menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Tadi sudah dilakukan diagnosis klinis. Nah, sekarang kita harus langkah keduanya adalah menentukan pajanannya lagi. Pajanan yang dialami di tempat kerja. Beberapa pajanan dapat menyebabkan satu penyakit, sehingga dokter harus mendapatkan informasi semua pajanan yang dialami dan pernah dialami oleh pekerja. Untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan anamnesis pekerjaan yang lengkap. Nah, apa saja anamnesisnya? Pertama, kita minta pekerja tersebut untuk mendeskripsikan semua pekerjaan, menceritakan semua pekerjaan secara kronologis dan pajanan yang dialami pekerjaan terdahulu sampai saat ini, ya. Jadi diceritakan yang terdahulunya apa, ya, sebelum bekerja di sini berapa kali pindah kerja, terus pekerjaan pertama ngapain, nah, itu dia akan ditanyakan. Pekerjaan kedua ngapain, ya. Nah, lalu kemudian periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan. Dia sudah kerja ini di mana, di bagian ini atau di tempat yang si A, tempat A udah berapa lama, ya, kemudian tempat B berapa lama, apa saja bahannya. Lalu kita lihat produk yang dihasilkan. Ini juga kita tanyakan ke pekerja tadi, ya, di setiap misalkan kalau dia punya banyak tempat kerja yang dilewatinya, misalnya seperti dia bekerja di sini sebelumnya di tempat A, kemudian di tempat B, di tempat C, atau misalkan di industri dulu pernah di industri sawit, lalu kemudian pindah lagi selama 5 tahun, lalu pindah lagi ke perusahaan minyak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian produk yang dihasilkan apa, nah itu mereka harus ceritakan. Bahan yang digunakan ini juga, ya, setiap perusahaan yang sudah pengalaman itu akan kita tanyakan terkait bahannya juga, bahan yang digunakan apa, lalu cara bekerjanya bagaimana, itu harus diceritakan. Jadi ini detail nih, ya, harus diwawancarai lebih mendalam, dan proses kerjanya bagaimana, lalu riwayat kecelakaan kerja dari ke apanya itu ada pernah mengalami kecelakaan kerja nggak, gitu, ya. Kemudian ada terutama ini khususnya tumpahan bahan kimia, ada terpapar atau tersiram atau bagaimana, ya. Dan terakhir adalah alat pelindung diri yang digunakan. Alat pelindung dirinya apa saja terkait dengan jumlah yang dipakai, kemudian cara pemakaiannya benar atau tidak, nah itu dinilai, dilihat nanti, ditanyakan. Kemudian setiap perusahaannya itu tadinya ditanyakan. Informasi tersebut semakin bernilai bila ditunjang dengan data objektif seperti material safety dataset atau MSDS dari bahan yang digunakan dan catatan perusahaan mengenai informasi tersebut. Jadi tadi ada kita tanyakan bahan yang digunakan, hasil produknya apa. Nah, itu kita lihat kita lihat di MSDS-nya ada nggak keluar. Kemudian di MSDS itu akan keluar nanti ada nggak di MSDS, kemudian kita cari apa saja bahayanya di situ, menghasilkan apa, kemudian jika bereaksi seperti apa, jika terkena kulit harus terkena mata atau terkena lainnya, sifat bahannya bagaimana, nah itu ada di MSDS tadi. Jika terkena kulit apakah menyebabkan iritasi atau tidak, nah itu ada di MSDS, ya, lengkap.
Lalu langkah ketiga, menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Jadi kita hubungkan antara tadi sudah dapat hasil diagnosis klinis, lalu kemudian kita hubungkan dengan pajanannya. Pajanan yang teridentifikasi berdasarkan evidence base dihubungkan dengan penyakit yang dialami. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu. Jadi akan dilihat nanti hubungan pajanan dengan diagnosis klinis ini dipengaruhi oleh waktu. Jadi sebenarnya dia ini sudah berapa lama, ya. Nanti dilihat bahan yang digunakan ini, gejala klinisnya ini, bahan yang digunakannya ini, misalkan bahan yang digunakan formalin, ya. Kemudian dia gejala klinisnya apakah perih mata atau sesak, iritasi, batuk-batuk misalkan seperti itu. Nah, kemudian waktu timbulnya gejala. Jadi dia sudah berapa lama pakai bahan itu, terpapar bahan itu, lalu kita lihat sejak kapan muncul gejala klinis. Nah, itu nanti baru ketahuan berapa lama muncul atau berapa lama waktu timbulnya gejala setelah terpajan, ya. Nah, setelah terpapar dari bahan kimia tadi. Lanjut, nah penyakit lebih sering timbul apabila berada di tempat kerja yang bekerja dan berkurang saat libur atau saat cuti. Ini juga, ya. Misalkan dia asma nih, gejala asma penyakitnya misalnya seperti itu. Padahal bapak atau pekerja ini belum pernah dia kena asma, baru ini dia kok sesak napas atau dia bersin. Nah, dicoba ditanyakan saat cuti apakah gejala ini muncul atau tidak. Nah, ternyata tidak, bahkan berkurang. Saya sehat-sehat aja, misalnya nggak demam kayak ini. Tapi saat bekerja baru mulai muncul lagi meriang, berdemam, sesak napas. Nah, itu kan jadi salah satu ada hubungannya. Oh, berarti ini terkait dengan perusahaannya nih, ya, tempat kerjanya. Lalu kemudian hasil pemeriksaan prakerja dan berkala dapat digunakan sebagai salah satu data untuk menentukan penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan. Jadi bisa juga kita lihat nanti dari pemeriksaan prakerjanya, ya, apakah sudah ada penyakitnya ini atau belum, kan itu. Lalu kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, tiap 6 bulan sekali ini mulai muncul nggak sakitnya itu, gejalanya itu udah ada nggak gitu, ya, itu dilihat. Jadi ketahuan, oh ini memang disebabkan oleh tempat kerjanya nih, karena dari segi riwayat penyakitnya udah kelihatan. Dari catatan pemeriksaan kesehatan berkalanya ada nih, gitu ya, ada perubahan, ada penurunan fungsi misalkan fungsi organ. Nah, lalu langkah keempat, menentukan besarnya pajanan. Nah, penilaian untuk menentukan kecukupan pajanan tersebut untuk menimbulkan gejala penyakit dapat dilakukan secara kualitatif. Nah, apa saja? Ya, ini dia. Pertama itu melakukan pengamatan kita amati cara, proses, dan lingkungan kerja dengan memperhitungkan lama kerja dan masa kerja. Kita lihat pekerja tersebut, cara bekerjanya seperti apa, prosesnya, dan lingkungan kerjanya bagaimana. Lalu hitungkan dengan lama kerja dan masa kerja pekerja tersebut sampai dia timbul gejala. Nah, itu bisa kita ukur besar pajanannya. Lalu kemudian kedua, memakai alat pelindung diri secara benar dan konsisten untuk mengurangi besarnya pajanan. Jadi dilihat, oh ini ada yang pakai atau enggak nih APD-nya, ya, untuk mengurangi. Lalu yang kedua, secara kuantitatif. Nah, data pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan secara periodik. Nah, ini ya. Jadi kita ambil data pengukuran lingkungan kerjanya, ya. Di situ akan muncul, nanti akan keluar hasil, misalkan data tingkat kebisingan, kemudian data kualitas udaranya, kemudian ada kualitas debunya, ya, ada banyak lain, suhu dan segala macamnya. Itu pengukuran dari lingkungan kerja. Nah, itu dilihat apa benar sih ada pajanan di situ, kemudian berapa banyak. Misalkan pajanannya penyakitnya terkait dengan gangguan pendengaran, maka pajanannya adalah berarti kebisingan. Nah, bisingnya ini berapa desibel? Nah, ternyata di data pengukuran lingkungan, oh ternyata hasil pengukuran kebisingannya meningkat gitu dari bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, kemudian di 3 bulan setelahnya. Nah, ini ada terjadi peningkatan, berarti memang kebisingannya berisiko, seperti itu.
Kemudian data monitoring biologis. Nah, ini juga ya, jadi data-data monitoring pekerjanya ya, data biologis pekerjanya, monitoring biologis pekerjanya. Selanjutnya, langkah selanjutnya menentukan faktor individu yang berperan. Nah, jadi ini juga, jadi dia sudah sakit, ada pendukungnya enggak gitu ya, ada pendukungnya ya. Pertama, jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, ini ada jadi faktor individu juga. Lalu kemudian usia, oh dia sudah tua, misalkan udah 40 atau 40 ke atas, sudah terjadi penurunan fungsi misalkan seperti itu, ditambah dengan paparan ini jadi memperparah. Lalu kemudian kebiasaan, ini juga dilihat ya, kebiasaan. Kenapa dia kena ergonomis, MSDS atau low back pain? Oh iya, dia ternyata kebiasaannya kerjanya dia suka membungkuk, atau kerjanya di mana-mana dia tidak tegap jalannya, kemudian suka ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Nah, itu juga jadi kebiasaan, dan dengan postur yang jagal seperti itu. Lalu yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Ini dilihat apakah ada riwayat penyakit keluarga, misalkan penyakit jantung, penyakit asma, ada nggak? Kalau ada, berarti ini bisa dilihat lagi nanti apakah memang benar disebabkan oleh pekerjaan atau memang riwayat keluarganya. Riwayat atopik, ini riwayat alergi ya, jadi ada ini reaksi imun orang berbeda-beda, orang memiliki alergi masing-masing. Ada alergi debu, misalkan bersin-bersin, ada alergi serbuk sari ya, sari bunga misalkan gitu, atau alergi dengan bahan kimia lain. Nah, juga jadi peran kalau misalnya kayak iritasi, nah itu juga terkait dengan alergi kan. Ini sebenarnya bukan bukan penyakit ya, maksudnya bukan zat itu yang merusak tubuhnya bekerja, tapi memang reaksi tubuhnya terlalu berlebihan misalkan seperti itu, sehingga terjadilah alergi. Kemudian yang keenam adalah penyakit penyerta. Ini juga dilihat ya, biasanya kalau sudah ada penyakit penyerta, biasanya itu udah parah dengan penyakit akibat kerjanya seperti itu juga dilihat dari pekerjaannya. Lalu kemudian menentukan pajanan di luar tempat kerja. Ini juga ya, jadi penyakit yang timbul mungkin disebabkan oleh pajanan yang sama di luar tempat kerja, sehingga perlu informasi tentang kegiatan yang dilakukan di luar tempat kerja, seperti hobi, pekerjaan rumah, dan pekerjaan sampingan. Nah, saya ambil contoh, misalkan ini adalah pekerja industri mobil, lalu kemudian dia bekerja di bagian pengecatan mobil misalkan seperti itu secara manual. Nah, di tempat kerjanya dia menggunakan APD dengan lengkap, diwajibkan sama perusahaan, sudah disediakan dan diwajibkan saat bekerja. Nah, kemudian anggap aja misalnya kasusnya seperti ini, ada terjadi gejala pekerja ini mengalami pusing-pusing, mual-mual gitu ya, mual-mual, kemudian ada gangguan secara sarafnya seperti itu. Nah, lalu ditanyakan lagi pekerjaannya seperti apa pekerjaannya. Oh iya, dia pekerja ini bekerja di perusahaan industri mobil, bagian pengecatan. Nah, lalu ditanyakan lagi saat bekerja apakah menggunakan APD atau tidak. Iya, menggunakan APD secara lengkap. Kemudian ditanyakan lagi terkait dengan pajanan di luar tempat kerjanya. Saat pulang bapak ngapain? Apakah langsung istirahat di luar tempat pekerjaan? Apakah istirahat saja atau ada melakukan kegiatan hobi kah, pekerjaan rumah dan pekerjaan sampingan? Oh iya, ternyata dia menggunakan setelah pulang kerja, misalkan jam 3 sore atau jam 4 sore pulang, dia lanjut dengan pekerjaan sampingannya seperti itu. Pekerjaan sampingannya apa? Sampingannya adalah pengecatan seperti gambar samping itu. Nah ya, melakukan pengecatan. Apakah menggunakan APD saat itu? Tidak, karena dia tidak memiliki dana untuk beli APD misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan bisa jadi, oh ini ternyata pajanannya sebenarnya bukan dari tempat kerja tapi dari luar tempat kerja. Nah, itu bisa disimpulkan seperti itu. Lalu barulah kita tentukan diagnosis penyakit akibat kerjanya. Ya, jadi berdasarkan 6 langkah di atas tadi lah, ya dibuatlah kesimpulan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Jadi bisa disimpulkan tadi kan, kalau misalkan ternyata pajanannya rendah, udah sudah diukur, lalu kemudian memang ini dia sakit sama nih dengan pajanannya gitu ya, atau ada hubungan lah, tapi
ternyata dia sudah menggunakan APD saat bekerja. Nah, di tempat kerja tersebut dia menggunakan APD lengkap dan diawasi. Nah, kenapa dia bisa kena sakit ini? Ternyata setelah bekerja, sepulang dari perusahaan atau kantornya, dia melakukan pekerjaan sambilan untuk mendapatkan tambahan, pekerjaan sambilan dengan pajanan yang sama. Jadi itulah kesimpulan. Jadi ini bisa dinyatakan ini bukan penyakit akibat kerja, seperti itu. Nah, ini diagnosisnya. Jadi sebagai pertimbangan dalam menganalisis menyimpulkan dia PAK atau tidak, ya diperlukan data-data pendukung antara lain data hasil pemeriksaan kesehatan awal, itu yang tadi ditanyakan, data hasil pemeriksaan kesehatan berkala, ya tiap 6 bulan sekali, data hasil pemeriksaan khusus, ini juga terkait dengan khusus ya, penyakitnya misalkan paru berarti diukur lagi pemeriksaan paru di spirometri, misalkan kalau pendengaran berarti audiometri. Nah itu hasil pemeriksaan khusus. Kemudian hasil pengujian lingkungan kerja tadi terkait dengan pajanan, ya kadar pajanannya, data hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara umum di tempat atau di bagian tersebut. Jadi dilihat secara umum di tempat pengecatan tadi sakit ada kesehatannya, kondisi kesehatannya bagaimana, seperti itu juga dilihat apakah mereka sudah terpapar atau belum, atau dia saja atau benar memang sudah terpapar, berarti ini disebabkan oleh tempat kerja. Lalu kemudian riwayat pekerjaan tenaga kerja tadi, ya sebelum dia bekerja di sini, sudah bekerja di sini, saat bekerja ada melakukan pekerjaan sampingan lagi atau tidak. Nah itu harus ditanyakan riwayatnya. Kemudian riwayat kesehatan tenaga kerja, dia pernah apa saja, minum konsumsi obat apa saja, pernah sakit apa saja, lalu kemudian sudah pernah kecelakaan atau tidak. Nah itu juga harus ditanyakan, harus kita miliki ya untuk mendiagnosis PAK ini. Lalu kemudian data medis, rekam medis dan tenaga kerja tadi. Jadi biasanya di rumah sakit sudah dirawat, nah itu kita lihat. Kemudian yang ke-9, analisis hasil pemeriksaan lapangan oleh pengawas tenaga kerja. Jadi dari pengawas tenaga kerja kan udah mulai keluarkan setiap ada periodenya untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Nah di sini nanti dari Snaker ini akan mengeluarkan hasilnya itu, dari hasil analisisnya apa, ya bagaimana lingkungan tempat kerjanya ini. Lalu yang terakhir adalah pertimbangan medis dan dokter penasehat. Nah, karena dokter penasehat ini dia sering merawat pas bekerja atau sering konsul. Nah itu jadi nanti akan perlu juga pertimbangan dari dokter medis tadi, medis dokter penasehat. Nah ini tadi terkait dengan pemeriksaan fisik ya. Nah pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh ya. Jadi kita mau lihat pekerja ini ada kelainan sistem enggak gitu, sistem atau organ tubuhnya ya, dengan menggunakan 4 cara, yaitu pertama inspeksi, kedua palpasi, ketiga perkusi, dan terakhir aukultasi. Inspeksi kita lihat dari tubuhnya mana-mana saja yang ada mencurigakan atau tanda gejala, nah, itu juga dilihat. Lalu kemudian palpasi kita raba nih ya, terkait dengan penyakitnya ya, itu juga dokter yang tahu nih, sebenarnya dokter yang tahu. Lalu kemudian perkusi mengetuk, nah ini juga ya, baik perut baik apa, nah ini dokter yang tahu. Kemudian auskultasi mendengar menggunakan alat stetoskop. Nah, pemeriksaan fisik khusus, nah itu tadi fisik secara apanya ya, secara umum. Fisik khusus juga dilakukan. Kemudian pemeriksaan tanda vital ya, seperti nadinya ya berapa per menit, lalu pernapasannya berapa per menit, tekanan darahnya berapa milimeter Hg-nya, kemudian suhu berapa Celcius, suhu tubuhnya, status gizinya bagaimana, kita ukur dengan IMT, dan terakhir tingkat kesadaran juga diperiksa secara detail. Ini terkait nanti kesadarannya dia, bekerjanya itu bagaimana, konsentrasi enggak gitu, masih ada nggak ini. Nah, pemeriksaan penunjang, nah ini dia ya. Pemeriksaan penunjang itu dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik kita udah lihat, oh ternyata dia nih kayaknya napasnya cepat gitu. Bagaimana ini? Ya, napasnya cepat, dia kemarin sesak napas. Nah, tahu-taunya rupanya karena
gugup lihat dokternya misalkan seperti itu. Coba dilakukanlah pemeriksaan penunjang ya, biar tahu nih benar nggak sesak napas atau karena takut atau karena terpukau atau apa dengan dokternya atau perawatnya kan seperti itu. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan penunjang yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, darah, urin, feses, nah ini gas darah, kimia darah, ada banyak lah. Lalu kemudian atau pemeriksaan spirometri kalau terkait dengan gangguan paru-paru tadi. Lalu kemudian audiometri terkait dengan gangguan telinga, pendengaran, ronsen. Ini bisa di ronsen apakah paru-parunya juga ya, USG, organ-organnya dilihat ya. Kemudian EKG, ini terkait dengan fungsi jantungnya dan lain-lain lah pemeriksaannya. Ini rumah sakit yang tahu. Nah, pemeriksaan kesehatan adalah merupakan pemeriksaan terhadap seorang tenaga kerja secara medis untuk menilai kondisi pekerjaannya. Dari sini kondisinya dilihat dari kondisi dan derajat kesehatan atau ada tidaknya penyakit yang diderita dan jenis penyakitnya yang diderita itu apa. Jenis pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan sebelum kerja atau prakerja. Ini harus dilakukan sebelum kita terima karyawan tersebut. Kita harus lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Untuk apa ya? Supaya kita tahu riwayat penyakitnya seperti ini, dia sudah penyakit sakit ini, nah ya, sehingga nanti terkait dengan penempatan kerjanya juga terkait dengan diagnosis PAK tadi. Lalu kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, ini kaitannya nanti 6 bulan sekali pemeriksaan, itu dilihat trennya, apakah meningkat atau ada gejala atau bagaimana, ada muncul gejalanya atau sudah muncul gangguan atau bagaimana. Nah, ini kemudian pemeriksaan kesehatan khusus yang tadi juga dilakukan apabila memang ada indikasi bahwa ini penyakitnya disebabkan oleh ini. Nah, kita lihat targetnya adalah misalkan apa, harus dilihat dokter yang tahu. Lalu kemudian keempat, pemeriksaan kesehatan sebelum dipindahkan, ini juga paling penting. Jadi pekerja itu sebelum dipindahkan, misal dia pekerja A ini dari Pekanbaru mau dipindahkan ke Jakarta. Nah, itu dia harus periksa dulu pemeriksaan kesehatan, terutama COVID, dia kan harus periksa ini benar nggak negatif, jangan sampai nanti dia pindah ke sana dibawa penyakit. Atau nah itu tadi juga bisa dilihat jika dia sakit nantinya di tempat yang baru, itu kita tahu ini munculnya atau sebabnya apakah dari tempat pekerjaan lama atau pekerjaan yang baru, itu perlu dilihat ya. Kemudian terakhir adalah pemeriksaan kesehatan sebelum pensiunnya juga paling penting, karena nanti supaya tidak terjadi ya juga bisa dilihat ini ternyata pekerjaannya sehat-sehat aja atau tidak. Kemudian kalau tidak sehat apa ya, ini penyakitnya apa, kemudian coba dilihat lagi cocok nggak dengan paparannya, seperti itu. Nah itu ya. Oke, mungkin itu saja dari materi kita bahas kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan like video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.